pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sudah melegenda di Nusantara. Dalam kesusastraan, pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer. Secara sosial, pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat, bahkan hingga sampai sekarang. Di kalangan pemuda sekarang, kemampuan berpantun biasanya sangat dihargai. Pantun menunjukkan kecepatan seseorang dalam berpikir dan bermain-main dengan kata. Bahkan, pantun sering digunakan dalam upacara peminangan atau lamaran dan perkawinan. Dan biasa juga sebagai ucapan pembuka atau penutup dalam acara resmi. Sungguh seru memancing ikan, tak kalah pula dengan memanah. Salam sapa saya ucapkan untuk kalian sahabat Majana. Nah, sekarang saya sudah ada di Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Penasaran kan kenapa saya tadi berpantun? Karena sekarang kita akan memperkenalkan salah satu komunitas pantun yang ada di Kota Tanjung Pinang, yaitu Pantunesia. Penasaran kan bagaimana keseruannya? Stay tune! Nah guys, kayaknya mereka lagi kumpul-kumpul tuh di situ. Penasaran kan? Langsung kita samperin aja ya. Nah, di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, orang yang suka berpantun ternyata memiliki komunitasnya loh, yaitu Pantunesia. Komunitas ini didirikan oleh Rendra Setiadiharja. Selain itu, komunitas ini menyediakan aplikasi, yaitu Pantunesia, yang bisa diakses oleh seluruh dunia dan bisa di-download oleh pengguna iOS maupun Android. Halo abang-abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah pada ngumpul nih, udah pada cakep-cakep, pakai baju kurung. Lagi pada ngapain nih, Bang? Lagi pada ngapain? Lagi pantun-pantun. Oh, lagi berbalas pantun di sini. Iya. Nak balas utang tak ada duit. Bisa juga guyon ya. Iya. Jadi emang biasa berbalas pantun kegiatan di sini. Tak di sini, tak di sini aja. Di mana-mana kita kalau jumpa di kedai kopi, di kedai makan, di mana-mana kedai lah pokoknya, selalu kita berpantun. Karena memang pantun Kota Tanjung Pinang nih kota gurindam negeri pantun. Oh gitu. Oh iya Bang, aku nih belum kenalan nih, ya Tari Bang. Iya, saya. Tari Bang. Iya. Abang sendiri? Harus pakai pantun. Oh, boleh. Iya, harus pakai pantun. Pemantun kan begitu kan? Pancing-pancing ikan tenggiri. Cakep. Tak boleh. Oh tak boleh. Itu budaya lain. Pancing-pancing ikan tenggiri, pancing sampai laut selatan. Saya Rendra nama diberi, saudara kembar dengan si Afgan. Wah. Coba lihat, iya ya mirip sedikit. Kacamata aja mirip. Oh ya Bang, ini yang lainnya? Apa dia ni nak tanya? Kalau cakap perkara ikan gulama, mari tuan bawa ke hulu. Kalau nama perkenalkan nama, biarlah orang tua lebih dahulu. Waduh, oke ya lebih tua. Jadi kata orang bilang kalau belayar ke Tanjung Hulu, sudah pergi berdua Datuk Temenggung. Katanya yang tua disuruh dulu, saya suruh yang paling ujung. Jadi dilempar nih. Bukan rebab sembarang rebab. Dibawa orang ke kampung tua. Saya hormat, tak elok nak jawab. Semestikan dahulukan yang lebih tua. Oke Bang. Silakan akan ini Bang. Sedap makan lepas, makannya pula dengan ikan. Kalaulah asik-asik nak dilempar, paksalah saya perkenalkan. Oke, akhirnya. Ikan kakap di atas bara, Saya. ikan selangat sedap dimakan. Nama lengkap Ramli Muasmara, mudah diingat, susah dilupakan. Alamak, cantik kali pantunnya. Silakanlah lagi. Barulah agak-agak tua sikit. Itu paling ujung pula. Jadi kalau saya ni orang bercakap,
sorong papan, tarik papan, buat perangkap dapat buaya. Saya bernama Raden Yuan, penjaga hati paling setia. Wah, so sweet. Lempar mana lagi? Ada orang. Berlayar tuan ke kota Melaka. Nah, itu dia. Bawa pula dagangan. Kalau saya baru sialaika, mau ke Cina asli lain. Wah, ya. Kalau saya perkenalkan, saya belasangka. Kalau tuan-tuan jengkal saya tidak bawakan juga sehelai kain. Zainal nama di tabal masih muda belum kahwin. Jadi begitu deh, bukan galah sembarang galah, ya kan? Ambil galah, pakai pelikat. Ya kan? Ya. Kenal sudah, nama pun sudah, sila lanjutkan hajat. Macam nak kahwin. Jadi aku insecure jadinya nih. Oh, insinyur. insecure, Insecure. nggak bisa bales pantun abang-abang gitu. Tapi Balas hati kami apa? boleh. Jadi di sini tadi mau nanya nih, Mau jawab ya? abang sebagai apa di sini? Sebagai apa? Bang Rendra. Kalau di sini kita tak ada sebagai lah. Jadi kita sama-sama di sini. Cuma kadang-kadang kita bertukar peran. Kalau misalnya di komunitas pesilat, kita ada lembaga besarnya namanya Pesilat, pelestari nilai adat dan tradisi ya Pak Yuwan ya. Jadi kalau di pesilat tuh Pak Yuwan ketuanya. Tapi pesilat itu kan semua ranah adat dan budaya yang diceritakan, yang dikembangkan, yang dilestarikan. Ada lagi skop kecil pantun. Ada namanya Pantunesia. Kalau Pantunesia kadang-kadang Pak Yuwan ngasih ke saya. Awalnya yang jadi terdepannya. Ada lagi untuk anak-anak SMA ada namanya Pandantun. Silah anunya. Ada juga komunitas pantun, Pak ya. Nah, komunitas pantun di sebuah perguruan tinggi, Pak, alhamdulillah. Jadi kami ini kadang-kadang dalam berpantun-pantun ini tidak ada yang lebih didahulukan, tidak ada yang lebih dituakan. Tapi siapa lebih dulu berperan, silakan kami jalankan dari belakang. Kita bantu, kita sokong dari belakang. Nah, jadi macam itulah kira-kira. Jadi setiap lembaga tadi ada anak-anak lembaganya kan, kayak Pantunesia. Jadi yang sekarang ini Pantunesia. Kalau yang pantunnya kadang-kadang kita gunakan Pantunesia. Kebetulan juga kemarin kita ada aplikasi namanya Pantunesia, maka yang lebih kita sering gunakan adalah Pantunesia. Kalau kita ada YouTube-nya, ada namanya Pandantun. Nah, YouTube-nya kita pakai Pandantun. Kalau berinteraksinya dengan masyarakat, dengan komunitas, kita gunakan Pantunesia. Wah, sampai ada aplikasinya ya, Bang ya? Nggak kalah juga dari yang lain. Jadi aplikasi itu sedikit nih kita senggol aplikasinya. Apa gunanya aplikasi itu, Bang? Jadi begini kata orang, asik katun denganlah katun dipakai saudagar Arab. Jangan saya terus banyak berpantun, silakan Pak Yuwan yang mungkin bisa jawab. Boleh nih Pak Yuwan. Soal aplikasi. Soal aplikasi. Jadi gini, sengaja memang kita membuat aplikasi dengan judul besarnya Pantunesia, berharap memasyarakatkan pantun menjadi lebih luas. Karena pantun bukan hal yang eksklusif ada pada tubuh masyarakat. Pantun adalah satu kesatuan dalam kehidupan itu sendiri. Jadi pantun itu oleh orang-orang Melayu seperti apa ya? Seperti hiasan dalam percakapan. Seperti apa namanya, jati diri, seperti satu kesatuan ruhnya orang Melayu itu ada di pantun. Nah, jadi tujuan kita membuat Pantunesia, aplikasi Pantunesia adalah untuk menyebarkan virus-virus pantun itu, sehingga akan muncul pemantun-pemantun the next generation. Jadi seluruh Indonesia bisa mengakses aplikasi itu? Ya, bisa. Oke. Baik Android maupun iOS ya Pak? Ya, bisa. Oh ya Bang. Boleh juga tuh. Jadi nanti saya download juga nih untuk belajar pantun ya. Wajib. Belum ada pantun dari tadi kan? Belum ada. Nanti saya belajar lah ya. Nah Bang, ini untuk Pantunesia ini udah berapa lama berdiri? Kalau Pantunesia ini sebenarnya belum lama. Jadi itu kan sebenarnya dari laman penulisan saya. Tapi alangkah naifnya kalau dia cuma hanya berhenti pada sebuah laman penulisan. Iya, betul. Alangkah baiknya kalau itu menjadi sebuah nama yang lebih besar, lebih bermanfaat, mungkin jadi nama sebuah aplikasi, nama perkumpulan, sama seperti nama Pandantun kan.
Nah, dia awalnya dari sebuah makna pantun saja, pandantun itu. Tapi alangkah sayangnya kalau dia sebagai teks. Maka oleh karena itu diangkatlah menjadi nama itu. Sebenarnya Pantunesia ini baru setahunan belakangan ini sejak pandemi. Karena kita aktivitas terbatas, maka saya banyak menulis. Saya buatlah laman penulisan itu. Nah, yang uniknya lagi, aplikasi ini juga belum lama. Baru berapa bulan yang lalu, Ane? Berapa minggu? Berapa minggu yang lalu, Dato' Yohane? Baru berapa minggu yang lalu. Kalau Pandantun sudah berapa lama, Pak Maruli? 2018. Nah, Pandantun 2018. Jadi kita tuh punya masing-masing gerakan, tapi kita sebenarnya menyatu. Dan dalam waktu yang sesingkat mungkin bisa menggerakkan sesuatu. Lahirlah aplikasi, lahirlah podcast Pandantun, lahirlah macam-macam. Nah, lahirlah komunitas pantun. Jadi baru juga lahir komunitas pantun tahun berapa? 2022 awal. Jadi sejak pandemi ini itu semakin memblow up gitu. Jadi dia semakin karena memang aktivitas kita terbatas, makanya kita lebih kreatif juga. Jadi tidak mematahkan kreativitas gitu dalam pandemi itu. Jadi salah satu faktor Abang mendirikan Pantunesia, baik aplikasi maupun Pantunesianya sendiri, itu juga karena pandemi kemarin ya? Ya, banyak hal yang kita pikirkan adalah pandemi, Pak Yohane. Pandemi, jadi pandemi itu kan orang berpikir terbatas. Mungkin Pak Ramli di kampus tak bisa mengumpulkan mahasiswa karena mahasiswa di mana-mana, tapi itu dibuktikan Pak Ramli bisa membuat komunitas. Kemudian Pantunesia kita jadikan aplikasi, kemudian kita jadikan sebuah komunitas besar. Jadi itu pandemi itu mengakibatkan kami lebih kreatif sebenarnya. Iya. Kalau dari background pendidikan sendiri itu termasuk faktor juga nggak untuk berdirinya Pantunesia ini? Pendidikannya macam mana nih pendidikan? Jadi misalnya udah sangat menyukai sastra, dunia sastra, jadi sehingga terciptalah Pantunesia dari Bang Rendra maupun anggota sendiri. Perjalanannya berarti. Perjalanannya. Jadi kalau perjalanan ini sebenarnya menarik sebenarnya. Jadi nanti boleh masing-masing cerita. Kalau pendidikan memang agak melenceng. Saya tuh S1, S2-nya pemerintahan. Wow. Magister ilmu pantun. Itu saya sebut. Walaupun gelar saya Magister ilmu pemerintahan sebenarnya. Tapi karena banyak berkecimpung di ilmu pantun, di pantun, jadi saya kadang-kadang nyebutnya Magister ilmu pantun. Saya berpantun dengan beliau ini sejak tahun 2002. Wow. 2002 ya? 2002 akhir. Dan mereka ini Pak Barozi dan Pak Zainal nih, Datuk Barozi dan Datuk Zainal nih, mereka adalah anak murid Pak Yohan. Pak Ramli ini kawan Pak sekerja tahun 2007-2008. Jadi sebenarnya kita berpantun dari mulai sejak tahun 2002. Kemudian dapat rekor muri 2 kali rekor muri. Nah, di sini ada nih berapa rekor muri? 3 rekor. Ada 3 rekor muri di sini. Nanti boleh tanya yang mana-mana. Nah, begitulah jadi perjalanannya sejak 2002 sampailah hari ini. Tuh. Wow, sungguh luar biasa Sejak kalau dari SMA. segi pendidikan ya. Sejak SMA 2002 ada di mana itu? Masih di kampung halaman. Oh, sudah sebesar apa? Masih sebesar ini? Masih sebesar ini. Kayaknya nggak tinggi-tinggi deh. SMA, SD apa? 2002? 2000. Nah, kalau udah bawaan sore ini udah lupa nih kalau soal umur. Dia lahir besar. Jadi untuk suka duka selama membangun komunitas ini atau selama berpantun gimana Bang? Apa Pak Zainal? Suka duka. Banyak duka. Boleh dibantu nih suka dukanya. Mungkin di zaman dulu itu lebih banyak berpantunnya bang, karena mungkin dari segi pemerintah sendiri itu lebih mensupport. Artinya kalau dulu di zaman kita itu kegiatan berpantun itu sendiri sampai luar daerah. Artinya memang mungkin saya dengan Barozi ini satu tataran, satu generasi. Kalau Bang Rendra dan Bang Yohan ini satu generasi, memang di zaman kami sekolah dulu, mereka ini sudah menjadi juri sebenarnya. Jadi pengalaman itu kan mereka pemecahan rekor muri berpantun 6 jam ya Bang. 6 Wow. jam. Lalu kami sama Barozi dan ada sekitar 8 orang yang lainnya untuk memecahkan rekor muri tak lama, cuma 10 jam, 10 menit, 10 detik. Nah, itu 10 jam tahun 2018. Mungkin kalau bicara pengalaman itu Barozi lebih paham lah, karena luar negeri lebih sering Barozi sebenarnya. Malaysia ya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman berpantun di luar negeri. Kalau suka duka ya, kalau suka tentu saja dengan pantun sudah banyak sekali belajar berbagai
Jepang, negara tetangga Malaysia, hampir Sumatera sudah pernah saya keliling hanya dengan pantun. Kalau dulu ada lomba dari kantor bahasa, lomba pantun se-Sumatera. Kemudian ada juga lomba yang di Malaysia, pantun antar negara, 4 negara serumpun, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, 4 negara. Nah, itu sukanya. Sekarang juga lagi di masa pandemi ini, pantun kan sudah menjadi warisan budaya tak benda dunia ya pada 2 tahun yang lalu. Dan pantun juga sudah berkembang. Salah satu bentuk perkembangan pantun sekarang mereka sudah mengadakan lomba berdendang pantun. Tahun lalu silakan boleh dikoreksi kalau ngomong. Dan saya ikut sebagai peserta, bukan peserta, koordinator tim, dan kami camping juara 2 yang ada itu Balai Pustaka merebut Piala Menteri BUMN. Nah, kita akan lihat bahwa pantun benar-benar sudah fleksibel dan berkembang menjadi seni pertunjukan yang kompleks. Tidak hanya berbalas, tapi ada dendang, ada musik, ada tari, dan juga ada video maker. Kalau untuk duka, kami tidak terlalu banyak merasakan duka. Kami berada di atas generasi orang ini. Jadi yang banyak mengalami suka duka dalam menghidupi budaya seni sastra Melayu saya pantun. Yakin saya ini orang berdua ini lebih banyak deritanya daripada kami. Jadi kami itu hanya tim yang tinggal memetik buah dari karya orang itu. Terima kasih seluruh penonton. Mereka ceritanya Tapi mungkin dari Pak Ramli lah. Bagaimana harus keluar dari rumah, bertemu kawan-kawan, bagaimana gak disisipkan, bagaimana itu mereka lebih banyak ceritanya. Pak Ramli mungkin ketemu mahasiswa nih. Iya. Kalau saya memang tidak sehebat beliau. Karena memang saya itu baru memulai juga pantun ini. Ini di 1 tahun terakhir lah baru memulai. Ternyata ada juga bakat bisa pantun gitu kan. Dan beberapa kali juga sudah mantun orang nikah. Dan memang di SMA saya tidak seperti mereka ini sudah berjumpa dengan pantun, bertanding pantun dan sebagainya gitu kan. Tapi ada satu hal yang saya pikir bahwa terkait dengan adat kita ini menjadi penting karena adat kita ini kan adat bersendikan syariat dan syariat kita itu adalah kitabullah. Jadi ketika kita melestarikan adat, maka sebenarnya kita juga sedang melestarikan nilai-nilai keislaman kita. Nah, ini menjadi penting untuk nilai-nilai karakter. Nah, oleh karena itu, saya di kampus itu mencoba untuk membuat komunitas pantun karena berpikir bahwa kok anak-anak Melayu ini terkait dengan kebudayaan kayaknya banyak yang kurang gitu. Adat banyak yang kurang. Termasuk tata krama juga sudah mulai hilang. Gitu. Nah, termasuk salah satunya pantun. Saya beberapa kali cek ke anak-anak mahasiswa itu, bahkan anak Tanjung Pinang tak bisa pantun, gitu ya. Anak Lingga ada yang tidak bisa pantun. Nah, kalau bicara duka mungkin saya belum punya dukanya gitu ya. Tapi saya ada rasa suka ingin untuk menghidupkan adat ini, salah satunya pantun. Maka sejak bergabung di LAM Pak Rendra, jadi muncullah ide-ide bahwa coba kita gerakkan di SMA ataupun di kuliah ya mahasiswa, karena dengan melalui pendidikan saya pikir itu akan lebih cepat. Iya, lebih cepat. Karena adik-adik kita dulu mungkin di SD jarang mendapatkan materi-materi tentang budaya, tentang pantun. Nah, di komunitas ini alhamdulillah sudah banyak juga yang bergabung, anak-anak adik-adik kita di mahasiswa itu. Kita dimulai dari Said Sultan Abdul Rahman Pulau Riau karena memang saya dosen di situ. Tapi ke depan insya Allah kita akan masuk ke semua kampus yang ada di Pinang. Amin, semoga terwujud ya Bang. Jadi kalau sudah banyak komunitas, maka kegiatan-kegiatan adat termasuklah pantun itu akan selalu ada. Iya. Bahkan kami itu buat grup karena pandemi tadi, jadi di grup itu hari-hari kita pemantun. Meskipun masih belajar, kadang tak nyambung Pak Rendra, saya bilang udah lanjutkan saja, nanti kita belajar begitu kan. Makanya sempat kemarin kita hadirkan narasumber beliau berdua ini untuk memberikan materi bagaimana sih membuat pantun, termasuk juga sudah dengan aplikasi ya kemarin Pak Iwan, itu sudah kita lakukan di kampus. Jadi semangatnya adalah bagaimana anak-anak muda kita ini mencintai negeri ini, mencintai adat budayanya,
Jadi secara tidak langsung nilai-nilai pendidikan itu juga akan muncul di situ. Mungkin begitu. Nih Bang Rendra, jenis pantun yang biasa dipakai, Berarti jelas kalian ya, bukan jenis pantun. jenis pantunnya yang seperti apa Bang? Ya, pantun yang kita buat tuh bermacam ragam. Ada pantun, ya kalau jenis itu kan tergantung dia dari penggunaan. Kalau dia digunakan untuk memberi nasihat, maka dia jadi pantun nasihat. Iya. Kalau dia digunakan sebagai pantun yang bernuansa cinta, jadi pantun cinta atau pantun muda-mudi orang bilang. Ada pantun jenaka kalau dalam lucu-lucuan atau bergurau. Tapi kalau biasanya kita kalau berbalas pantun biasanya pantun pertanyaan. Bukan teka-teki, tapi pertanyaan yang sifatnya pengetahuan lah. Misalnya apa makna kain di atas lutut, apa makna dagang dalam dagang luar. Jadi sifatnya tanya jawab tapi dia pengetahuan yang bisa kemudian menjadi satu asupan pengetahuan bagi pemantun itu sendiri. Ada satu pantun lagi yang sedang kami kembangkan. Apa tuh, ini Bang? Juga adalah satu niatan untuk mempertahankan pantun sebagai jati diri dan keindahannya, yaitu pantun berkias. Pantun berkias. Nah, pantun berkias. Pantun berkias itu memang tidak semua orang yang bisa karena memang dia pantun yang tidak langsung pada maknanya. Misalnya begini, bunyi pantunnya. Dahulu kuah dari bumbunya, dandang pula terkena buah. Dahulu buah dari bunganya, pokok pula terkena tebang. Paham tak? Itu pantun Tidak. kias. Di dalam maknanya itu ada makna lagi. Dahulu buah daripada bunga, pokok yang terkena tebang, itu berarti pantun mengisyaratkan sesuatu yang aib. Kan tidak ada pohon yang berbuah dulu daripada berbunga. Dia berbunga dulu, baru berbuah. Yang bunga aja belum tentu berbuah. Ya kan gitu kan? Ini dia berbuah tanpa berbunga. Artinya apa? Jangan sampai anak muda sekarang belum menikah, dia sudah mendapatkan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Itu pantun kias. Pantunnya tidak langsung pada maknanya. Itu namanya pantun kias. Itulah yang saya, Bang Yohan, Pak Rozi, dan kawan-kawan itu kembangkan dalam buku yang berjudul Kerongsa. Wow, Ada itu buku udah judulnya? terbit. Sudah. Udah. 2000 berapa Pak Yohan? 2020. Jadi pantunnya itu kias. Jadi kalau baca pantun itu bingung. Apa maknanya? Itu pantun kias. Jadi tidak to the point. Seperti itulah pantun zaman-zaman dahulu. Bahasa yang digunakan Bang, bahasa Melayu aja atau umum? Itu Bang. Nanti mungkin bisa ditambahkan lah ya. Ini memang menarik sebenarnya. Sebenarnya bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia dialek Melayu. Kenapa kita sampaikan begitu? Karena sebenarnya bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu itu sendiri. Jadi yang orang disebut pantun Melayu itu sebenarnya bukan pantun Kepri, tapi pantun yang ada di Indonesia. Bahasa kita kan bahasa Indonesia, cuman berdialek Melayu. Memang ada padanan-padanan kata. Mungkin Pak Yohan bisa nambahkan yang berciri khas Melayu. Mungkin Pak Yohan nanti karakter pantun yang kita buat tuh dengan bahasa seperti apa? Ya, jadi ada setiap akhir kata gitu ya. Oh Bang. iya. Jadi begini, saya pribadi meyakini bahwa pantun itu tadi yang saya bilang bukan hal yang eksklusif. Pantun adalah hal sehari-hari yang kita lakukan. Pantun adalah percakapan orang-orang Melayu karena pantun adalah jati diri itu sendiri. Jadi kalau ditanya pantun harusnya bahasa apa? Pada dasarnya selagi dia memenuhi kaidah pantun, bersaja AB-AB, punya sampiran, punya isi, Iya. terus terdiri dari sekian kata, terdiri dari sekian suku kata. Selagi kaidahnya dipenuhi, maka mau gunakan bahasa apapun bisa pantun. Misal, kalau saya gunakan bahasa Melayu, ingin memuji Mbak Tari yang dalaman hitam, luaran coklat, Iya. kelat-kelat si pisang kelat, Waduh. dipetik budak bawa berlari, dalaman hitam, luaran coklat, mirip sebutik macam boneka Barbie. Misal, atau mungkin saya agak high class, mungkin Mbak Tari ini orang luar negeri, saya gunakan pakai bahasa Inggris. I have a pen, my pen is blue. I have a friend, my friend is you. Itu adalah pantun. Selagi dia memenuhi kaidah. Ya. Kaidahnya apa? Bersaja. Ya. Bersaja AB-AB, punya sampiran, punya isi. Memang kekuatan pantun itu
pondasi dasarnya adalah pembenaran kata. Artinya selagi kita menguasai banyak jumlah kata, banyak kata yang kita kuasai, kata yang bersajak sama, maka untuk berpantun akan semakin mudah. Misalnya nih, kita bermain sebentar. Coklat. Berarti kita cari kata yang belakangnya lat. Ya. Menurut Mbak Tari ada apa aja? Coklat, telat, Lalat. lalat ya, Pelat. Pelat. pelat ya, pelat nomor. Kalau gini ini apa namanya? Silat. Silat. Ah, Oke. Udah. Oke. Kalau gitu. Telat. Telat. Pelat. Oke. Ya, kalau ini lumah, ayo, apa namanya nih? Lali-lali, ayo. Lat, belakangnya lat. Aduh, gak bisa nih Pelat. Iya, pelat. Pelat. Nah itu, jadi Bingung banget. itu salah satu contoh dasar Iya. berlatih pantun. Oke, kita contoh lagi. Makan, berarti belakangnya an. An. Laut. Apa? Di laut. Gugup Bapak jadinya. pergi memancing. Ikan. Oke. Mancing ikan, terus Pak Ciatan mendayung. sampan. Itu. Betul. Bikin rumah dari. Papan. Oke. Bang Yohan sungguh. Tangan. Tampan. Nah, itu salah satu latihan. Artinya, ketika tari sudah mampu menangkap kata, misalnya nih, Pak Iwan, tadi Bang Iwan sungguh tampan. Bukan Rena- kata saya. Rena jadi daman. Oke. Nah, artinya gini, ketika tari sudah mampu berlatih kata tik-taknya cepat, maka tari juga akan mampu merangkai pantun yang sangat cepat. Oke. Terus bagaimana untuk merangkai pantun itu menjadi satu kesatuan pantun? Maksudnya dulu. Maksud dibuat sedemikian rupa. Misalnya tari mau menyampaikan maksud hari sudah sore. Ya. Asiknya ngobrol sambil ngopi. Oke, kita tinggal cari saja. Sore, bahasa lain sore itu misalnya petang. Petang. Belakang kata belakangnya tang apa? Kentang. 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 Oke, kita ambil kata kentang. Terus asiknya ngopi, belakangnya pi apa? Topi. Topi. Oke, bagaimana kita meramu antara kentang dengan topi? Pak Atan menanam kentang hari panas pakai topi. Hari pun sudah petang, asik kita ngobrol sambil ngopi. Kan begitu, Pak. Hebat. Nah, jadi merangkai kata adalah salah satu keahlian. Makanya kami sependapat kurang enak ketika pelaku pantun disebut tukang pantun. Seharusnya apa? Grade tukang itu kan sangat low sekali. Pemantun, Iya. juru bual. Kalau dalam rangkaian adat, juru bual. Nah, ini mungkin bisa juga kasih masukan untuk masyarakat. Ya. Ketika dalam adat perkawinan menggunakan pemantun, maka kedudukan pemantun itu bukanlah kedudukan yang second choice yang diabaikan, bukan kedudukan yang terabaikan. Justru pemantun adalah kedudukan yang paling awal karena dia mewakili para pengantin itu dan mewakili seluruh keluarga besar, mewakili orang tua dari calon pengantin, mewakili rombongan yang datang. Jadi mungkin masukan untuk masyarakat yang nonton tayangan ini, kembalikan kedudukan para pemantun itu pada tempatnya. Itu Mbak Dari. Kalau tadi kan bicara soal rekor muri nih Bang. Nah, ada kesulitan tersendiri nggak, misalnya pikiran lagi kacau atau apa yang berhubungan dengan pikiran lagi kacau gitu sehingga mengganggu pada saat kompetisi? Pernah nggak itu kejadian waktu lomba? Gitu? Dia rekor muri itu bukan lomba ya, jadi dia satu sajian, satu challenge sebenarnya yang diberikan oleh Museum Rekor Indonesia Muri. Bagaimana memecahkan satu rekor berpantun, berbalas pantun sekian jam. Ya kalau bicara kelemahan atau kesulitan manusiawi pasti ada. Tetapi kesulitan itu sudahlah ditanggulangi dengan arti kata, pertama kita sudah memahami pantun itu tadi. Jadi Dr. Yohan sudah jelaskan panjang lebar. Untuk sampai ke tahap itu bukan langsung baru sekali sebait dua bait pantun kemudian kami langsung rekor muri, tidak. Tapi prosesnya panjang, kami berlatih dulu, berlomba dulu, melancarkan dulu dan sebagainya, memahami kaidah pantun dengan benar dulu, cara pengucapannya benar dulu dan sebagainya, barulah kita bisa masuk ke dalam seni pertunjukan rekor muri tadi. Oke.
Nah, kalau kelemahan pasti ada, ya lupa, blank dan sebagainya itu pasti ada, itu manusiawi, letih dan sebagainya. Tetapi hal itu bisa kami minimalisir dengan pemahaman kami tentang pantun, kemudian dengan semangat kami. Jadi bicara rekor muri itu kan bukan saja semata-mata bicara tentang rekornya, tapi achievement-nya, penghargaannya itu yang didapatkan, dan itu yang akhirnya meminimalisir kesulitan-kesulitan. Apalagi waktu saya itu rekor muri itu malam, ya malam hari. Tuh ngantuk dan sebagainya pasti ada, dingin dan sebagainya pasti ada. Apalagi juga Datuk Zainal, Datuk Maruzi nanti boleh tanyakan, mereka juga malam hari. Saya dari pukul 11 sampai pukul 5 subuh. Mereka ini dari pukul 5 sampai pukul 5 pagi. Nah, pasti ya secara manusiawi, physically pasti ada menurun. Tapi kapasitas pengetahuan pantun dan semangat berpantun itu mengalahkan kelemahan tadi. Sehingga rekor muri itu, bahkan pada saat rekor muri itu, rekor muri pertama yang 6 jam, kami menantang muri bisa melebihi daripada 6 jam. Ya. Kami tantang untuk bisa dapat 10 jam, tapi muri mengatakan cukup. Bahwa rekor yang ditawarkan, rekor yang di-apply, diinginkan sudah selesai. Artinya kalau mau rekor baru nanti dulu. 6 jam sudah selesai dilaksanakan, sudah dapat, ya dicapai. Nah, kemudian mereka membuat rekor muri 10 jam, tapi dengan format yang berbeda. Kalau kami berbalas pantun, murni pure berbalas pantun, mereka berbalas pantun diiringi tari dan musik. Nah, jadi mungkin kompleksitas kelemahannya, kesulitannya lebih sulit kami karena kami tidak ada nada-nada yang menghibur surrounded kami ini, lingkungan kami. Kami hanya berpatokannya seperti ini, tidak ada apa-apa, ya kita hanya bertahan dalam sekian jam. Kalau mereka ada musiknya yang mungkin membangkitkan gairah dan sebagainya, membangkitkan semangat. Nah, itu mungkin dalam kompleksitas yang berbeda, tapi memang semangatnya sama. Nah, itu kan cuma instrumen saja, musik tadi itu kan instrumen, tapi yang penting semangatnya itu sama. Jadi seperti itulah menghadapi kelemahan, kesulitan dan sebagainya. Komunitas ini diisi oleh pemantun muda yang telah berkarya sejak di bangku SMA dan pernah mencetak rekor muri berbalas pantun terlama selama 10 jam di Kepulauan Riau dan terlama selama 6 jam di kota Jakarta. Nah, Sobat Majana pasti penasaran kan gimana aksi abang-abang ini saat berbalas pantun. Begitu juga dengan Tari. Tari juga penasaran. Yuk kita mulai aja. Tari bakalan kasih tema pantun tentang cinta. Oke. Oke, Bang. Asik. Begini Tuan hamba. Tunggu, biar saya dulu aja. Saya dulu. Karena saya paling tua. Oke. Oke, mulai dari Bang Rendra. Ya kan? Kalau Tuan ke Tanjung Uma, ya kan? Singgah sebentar di tepi kota. Kita ada bujang berlima, yang mana Tari mencinta. Tuan hamba, manakan sama biawak dan buaya. Anak katak bersusun-susun. Tentu Tari pilih saya sebab saya maknya dukun. Bukan begitu pula kan, kata orang bilang kan, merah sungguh batang delima. Sudah hendak dibawa di kala petang. Memang di sini bujang berlima. Ini kan pula masih bujang. Betul kan? Bukanlah begitu. Tapi bukan begitu pula. Ada pula satu. Jalan-jalan ke Aceh. Oh, jauh nih. Singgah sebentar ke Padang Pariaman. Nah, pastilah yang akan dia pilih kader saya paling berpengalaman. Batang kayu disusun-susun. Raut runcing dibuat panah. Baru sih tak berani berpantun, takut dimarah bini di rumah. Tapi Karek papan. Dibawa orang ke dalam semak. Kalau ditanya soal pengalaman, tentu saya mantan yang paling banyak. Tapi begini Tuan Hamba, tanam bunga selasih, selasih terkena pijak. Tentu saya yang akan dipilih karena saya paling kacak. Bang, tapi bukan begitu pula, Bang. Nah, kalau hendak memakai becak, hendak pula datang ke hendak pula sebawakan si kayu damat. Sudah? Bukan memang abang nampaknya kacak, tapi kan dia hendak juga yang apa dia salah. Oh, itu salah satu ya. Ini Itu salah budak satu. kecil berlari-lari. Duduk berteduh
Duh, bawa kelapa. Saya. Bagus saya tanyakan Tari. Tari nak pilih kami berlima ni siapa? Tuan di tengah semak. Hendak menangkap si burung pipit. Saya. Tak milih yang kaca-kaca. Nak cari yang mata sama si Boleh juga Tari tuh. harus tahu burung bernama burung perincit. Sudah? Sudah. Ya. Ke laut menyambar si ikan buntal. Mata boleh sipit tapi dompet dia tak tebal. Tapi terbang tinggi si burung pipit. Burung pipit terbang bunyi. Terbang tinggi si burung pipit. Ya kan? Terbang sampai tidaklah tampak. Jangan pilih yang sipit. Malah pertama dia tak nampak. Kata orang tu bukan kapak sembarang kapak. Ini dia di bawah orang ke Pulau Labu. Memang mata sipit kurang tak nampak. Malam pertama kan pasang 1000 lampu. Waduh, 1000 lampu. Tapi kalian ni memang nampaknya kalau hendak sampai-sampailah kawal, hendak juga turun berkelak. Bukan main di sini pandai menggombal sampai rumah kena marah. Pasal 1000 lampu. Kapak sembarang kapak, kapak dibungkus pakai kain. Saya. Kalau malam dia tak nampak, masuk kamar yang lain. Pasal 1000 lampu tadi. Buah bernama sebuah lampu dibawa orang ke Pulau Penuba. Cuma pasang 1000 lampu, tetap malam teraba-raba. Jadi disudutkan. Coba kita dengar Tari pula berpantun. Aduh. Berpantun. Tentukan pilihan. Nah, tentukan pilihan. Tentukan pilihan. Kan tombol di sebelah kiri. Gimana ya bikin patah? Mau cakap tentang apa? Ayah. Kita bantu. Kalau kata-kata terakhirnya tuh Tari pilih yang paling penyayang. Nah, Oke, apa itu? Begini. Tari ikut saya ya. Oke. Maksud yang mau disampaikan itu. Oke. Baik. Pokok tinggi rendahlah dahan. Coba sampaikan. Pokok tinggi rendahlah dahan. Oke, sudah? Dah. Pokok tinggi rendahlah Dahan. Oke. Buah dipetik buat penganan. Buah dipetik buat penganan. Oke. Tari sudah tetapkan pilihan. Tari sudah tetapkan pilihan. Pilih yang abang sebelah kanan. Pilih yang abang. Sebelah kanan kosong. Iya, boleh pilih tiada pilihan. Tapi begini aja tadi kalau dalam pantunnya begini pula. Asin sungguh rasanya garam. Asin sungguh. Hendak dibawa rumah Cik Rahim. Kalaulah sudah kita berkawan di Instagram, kalau suka tinggallah DM. Itu gombalnya kena tuh. Kata orang tu terbang rendah selayang-layang. Terbang rendah selayang-layang ditarik oleh Cik Ibrahim. Kalau adik Tari pilih yang penyayang, saya lebih komplain ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Waduh. Ini kalau misalnya kita sampai maghrib ini nggak tahu lagi gombalnya hati aku. Iya. Jadi terakhir. Oh boleh. Ini untuk kado nih, kado buat hari ini. Yang solid, rajin sembahyang. Nah, sembahyangnya setiap hari. Mahasiswa satu kampus saya sayang, apalagi Tari. Waduh. Dan nih jadi bingung mau milih siapa. Ya udah Bang ya. Makasih banyak atas aksi pilihannya. Aksi pantunnya sore hari ini yang buat Tari semangat, nggak insecure lagi karena Tari bakal terus belajar juga nih kan, siapa tahu bisa ngegombal-gombalin juga nih. Jangan cuma-cuma aja yang bisa gombalin Tari. Gombalin aja deh. Rendra berharap pantun yang merupakan salah satu warisan dunia dari Nusantara bisa dilestarikan tanpa batas waktu. Sehingga pantun tidak hanya sebagai gelar warisan dunia, tetapi mampu menanamkan nilai-nilai budaya dalam berkehidupan bermasyarakat. Harapan itu ya jelas begini. Pantun itu sudah menjadi warisan dunia. Ya. Nah, gelar warisan dunia, World Heritage ini bukanlah gelar paripurna hingga kiamat, tidak. Tapi sewaktu-waktu gelar warisan dunia yang melekat pada pantun itu sewaktu-waktu bisa dicabut jika tidak ada kegiatan pelestarian, tidak ada kegiatan penelitian, tidak ada kegiatan pengkajian, penulisan, penampilan, pemasyarakatan. Nah, maka oleh karena itu harapan kami adalah
ya bersama-sama kami bisa kemudian memasyarakatkan pantun dengan cara yang paling mudah, dengan cara yang paling dekat. Jadi tidak mesti ada satu perhelatan besar pun, tetap pantun ada di tengah-tengah masyarakat. Kita hidupkan menjadi satu jati diri, menjadi satu ruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga pantun bukan saja instrumen menjadi warisan dalam UNESCO, tapi dia memang jadi diri masyarakat. Dia mau ada atau tidak UNESCO, dia memang sudah hidup. Jadi biar pantunnya yang hidup, bukan UNESCO yang hidup. Bukan warisan budayanya yang hidup, tapi pantun yang hidup. Kalau pantunnya hidup, siapapun bisa menggelari dia sebagai warisan dunia. Nah, itu kalau harapan saya. Nah, Sobat Majana, itulah keseruan kita bersama dengan komunitas Pantunesia di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saksikan terus episode selanjutnya di program Majana hanya di Official UTV.